Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Untuk absennya bisa dimulai sekarang ya. Seperti biasa, kita mulai melalui WA Group, karena saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baiklah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan bahasa Indonesia, kelas 4, mengenai teks petunjuk. Sebelumnya, Bapak sampaikan dulu ya, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar 3.4 membandingkan teks petunjuk menggunakan dua alat yang sama dan berbeda. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 mempraktikkan teks petunjuk yang dibaca. Kemudian, kompetensi dasar 4.4 menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 menyajikan teks petunjuk untuk membuat kipas. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membeli sebuah mainan? Ketika baru pertama kali membelinya, kalian pasti belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Lalu, apa yang kalian lakukan? Kalian pasti akan mencari selembar kertas di dalam kardus mainan tersebut yang berisi arahan atau cara penggunaannya. Nah, selembar kertas yang terdapat dalam kardus mainan itu dinamakan teks petunjuk. Kemudian, apa sih teks petunjuk itu? Teks petunjuk adalah berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Dalam menulis teks petunjuk, ada beberapa ketentuan. Di antaranya adalah yang pertama, menjelaskan secara berurutan. Jadi, dari awal hingga akhir harus berurutan. Kalau perlu, diberikan penomoran, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, agar si pembaca dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan dalam teks petunjuk. Kemudian, yang kedua adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diakhiri oleh partikel lah atau kan. Contohnya seperti, tuliskan kalimat ini pada papan tulis, dan cucilah piring setelah makan. Nah, kata tuliskan berasal dari kata tulis, kemudian diberikan imbuhan atau akhiran kan menjadi tuliskan. Dan cucilah berawal dari kata cuci, yang kemudian diberikan akhiran lah menjadi cucilah. Kenapa menggunakan kalimat perintah? Karena teks petunjuk isinya adalah kalimat perintah-perintah yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Sehingga agar lebih jelas, digunakanlah kalimat perintah dalam teks petunjuk.
Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Kenapa menggunakan bahasa yang santun? Agar dapat lebih dimengerti oleh si pembaca. Kemudian yang keempat adalah sertakan ilustrasi pendukung. Hal ini bertujuan agar yang membaca dapat lebih jelas serta memahami teks petunjuk, sehingga tidak hanya berupa tulisan saja, akan tetapi juga didukung oleh gambar atau ilustrasi pendukungnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama adalah petunjuk penggunaan obat. Biasanya di kemasan sebuah obat ada kegunaan obat, komposisi, dan petunjuk pemakaian. Penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Yang kedua, jenis teks petunjuknya adalah petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan. Misalnya, cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. Lalu, jenis-jenis teks yang ketiga adalah petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah, yang sering juga disebut dengan tips. Dan jenis-jenis teks petunjuk yang keempat adalah teks petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah biasanya terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan, sunatan, dan sebagainya. Nah, contoh dari teks petunjuk adalah seperti ini ya. Bisa kalian amati. Jadi, terdapat penomoran, kemudian keterangannya juga jelas, dan juga disertai dengan gambar atau ilustrasi, sehingga yang membaca tidak hanya dapat membaca, tapi juga dapat memahami melalui gambar yang disediakan, sehingga teks petunjuk tersebut dapat lebih dipahami. Agar kalian lebih memahami materi tentang ini, kemudian kerjakan tugas berikut. Buatlah teks petunjuk membuat minuman kesukaanmu. Boleh membuat es jeruk, es susu, wedang jahe, dan lain-lain. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap belajar dan tetap semangat. Maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.